Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke YouTube channel saya, Nanda Rahma Syafni. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang teori intertekstual. Tanpa berlama-lama, lanjut kita ke pembahasan video. Yang pertama kita bahas yaitu definisi. Intertekstual merupakan istilah yang diciptakan oleh Julia Kristeva. Intertekstual pada umumnya dipahami sebagai hubungan suatu teks dengan teks lain. Prinsip intertekstual memegang prinsip memahami dan memberikan makna karya yang bersangkutan. Kristeva menjelaskan mengenai kaidah kajian intertekstual yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis teks berdasarkan pada teks yang pernah ada sebelumnya. Yang kedua, kemunculan teks baru bisa berupa penerimaan atau penolakan pada teks sebelumnya. Yang ketiga, menganalisis unsur pembangunan teks yaitu aspek yang ada di dalam dan di luar teks. Yang keempat, menganalisis fungsi timbal balik antara aspek dalam dan aspek luar teks sebagai dialog antara keduanya dan memberikan makna karya yang bersangkutan. Kemudian tujuan teori intertekstual. Tujuan kajian intertekstual itu sendiri adalah untuk memberikan makna secara lebih penuh terhadap karya. Penulisan atau pemunculan sebuah karya sering ada kaitannya dengan unsur kesejarahannya, sehingga pemberian makna itu akan lebih lengkap jika dikaitkan dengan unsur kesejarahan itu. Selanjutnya, kajian intertekstual pada novel Surat Kecil untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga. Novel Air Mata Surga adalah satu di antara karya sastra yang diciptakan oleh Eero Kajat Asura. Novel ini sangat menarik karena novel ini menceritakan tentang seorang anak yang berusia 10 tahun yang harus berusaha bertahan hidup melawan kanker. Anak itu bernama Barah. Ia yatim piatu karena ayahnya meninggal tertabrak truk dan tak lama kemudian ibunya pun meninggal karena kanker. Walaupun dalam kondisi seperti itu, Barah tetap saja menghafal ayat-ayat suci Al-Quran dan ia memiliki cita-cita yang bagus karena ia ingin memberikan selembar demi selembar hafalan ayat-ayat Al-Quran yang telah ia hafalkan kepada seluruh anak-anak muslim di dunia. Lanjut kita ke penerapannya. Yang pertama, karakter tokoh adalah sifat atau watak yang dimiliki manusia untuk bersikap dalam menyelesaikan masalah ataupun menghadapi sesuatu. Hasil analisis dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar yaitu tokoh utama Keke. Memiliki 7 karakter yaitu tabah, mudah bergaul dan bersahabat, sabar, penurut, pintar, periang, dan ikhlas. Karakter tokoh utama dalam novel Air Mata Surga karya Eero Kajat Asura yaitu Barah. Ia memiliki 9 karakter yaitu suka menolong, rajin menghafal Al-Quran, pintar, penurut, setia kawan, sabar, bersemangat, tabah, dan kekasih sayangan. Karakter tokoh terlihat dari cara pengarang menggambarkan setiap tingkah laku dan sifat tokoh dalam menyelesaikan masalah ataupun bertindak. Yang kedua, alur merupakan jalan cerita yang dibentuk pengarang melalui tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjadi suatu cerita. Alur terdiri dari alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Hasil analisis dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan yaitu alur maju, karena pengarang memulai cerita dengan perkenalan dan diakhiri dengan tahap penyelesaian. Sedangkan alur yang digunakan pengarang dalam novel Air Mata Surga yaitu alur campuran, karena pengarang memulai cerita dengan melukiskan suatu keadaan dan diakhiri dengan penyelesaian. Tahapan alur biasanya dimulai dari perkenalan, peristiwa mulai bermunculan, peristiwa mencapai klimaks, dan diakhiri dengan penyelesaian. Yang ketiga, latar merupakan penjelas untuk mendeskripsikan sebuah cerita hasil analisis dalam novel tersebut, meliputi yang pertama, latar tempat dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar yaitu 19 tempat yang digunakan. Latar tempat dalam Air Mata Surga karya Eero Kajat Asura yaitu 22 tempat. Nah, yang kedua, latar waktu dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar yaitu 8 waktu yang digunakan. Latar waktu dalam novel Air Mata Surga karya Eero Kajat Asura yaitu 5 latar waktu yang digunakan. Yang ketiga, latar sosial dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar yaitu kepercayaan masyarakat terhadap mitos dan kepercayaan manusia terhadap karma atau kisas. Latar sosial dalam novel Air Mata Surga karya Eero Kajat Asura yaitu kehidupan masyarakat Arab
peraturan daerah Makkah, kehidupan masyarakat Saudi, kehidupan masyarakat Timur Tengah. Selanjutnya yang keempat, intertekstual, merupakan adanya persamaan dan perbedaan yang ada dalam novel, dan adanya kaitan antara novel yang lahir duluan dengan novel yang lahir selanjutnya. Hasil analisis hubungan intertekstual pada novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar dan novel Air Mata Surga karya Eero Kajat Asura, yaitu adanya persamaan pada karakter tokoh, latar tempat, dan latar waktu, serta adanya perbedaan pada alur, latar, dan bahasa yang digunakan dalam kedua novel. Hubungan intertekstual terlihat dari persamaan dan perbedaan yang ada pada karakter tokoh, alur, latar, serta dilihat dari segi bahasa yang digunakan dalam kedua novel tersebut. Yang kelima, ada hipogram, merupakan suatu karya yang diduga menjadi dasar dalam munculnya sebuah teks atau novel yang lahir berikutnya. Transformasi adalah memindahkan sesuatu dari teks yang satu ke dalam teks yang lain. Terkadang apa yang ditransformasikan itu terlihat jelas sama dan terkadang tidak terlihat jelas, tergantung pada pengarangnya sendiri. Novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar merupakan hipogram untuk novel Air Mata Surga. Hal itu terbukti karena adanya persamaan ide dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam novel Air Mata Surga yang sudah lebih dulu diekspresikan Agnes Davonar dalam novelnya yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan pada tahun 2008. Kemudian ditransformasikan oleh Eero Kajat Asura pada novelnya yang berjudul Air Mata Surga pada tahun 2011. Nah, jadi seperti itulah penerapan teori intertekstual dalam suatu karya sastra. Sampai sini dulu pembahasan saya kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.